Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Baitur Rahman Saharjo yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, mengawali aktivitas kita pada hari ini setelah makan sahur yang merupakan sunnah muakkadah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Pada hari kelima kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat membentuk insan muttaqin, sebagaimana janji Allah bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan akan dapat mencapai dan menggapai predikat manusia yang bertakwa. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan. Benarkah bahwa puasa yang saya lakukan dapat membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa? Jawabannya pasti. Manakala puasa kita lakukan dengan baik dan benar, ibadah puasa kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi semata-mata kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan secara singkat, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Pertama, ibadah puasa mengajarkan kita menjadi orang yang disiplin. Pertama adalah disiplin soal waktu. Kalau ingin belajar bagaimana kehidupan yang disiplin, belajarlah dari orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa betul-betul disiplin soal waktu. Jam berapa dia harus memulai puasa, jam berapa dia baru boleh berbuka puasa. Dari malam kita sudah niat, nawaitu shauma ghadin, niat besok saya puasa. Ketika dia sudah niat puasa, pertama yang dia lakukan adalah makan sahur, yang merupakan sunnah muakkadah. Sahurlah kamu sekalian, sesungguhnya sahur itu berkah. Biarpun kita masih kenyang perutnya, tidak lapar, tidak haus, tetapi hendaklah kita bangun, sekalipun hanya meneguk segelas air, karena itu adalah sunnah muakkadah. Ada orang yang tidak disiplin. Jam 7 pagi baru mendusir, langsung dia menenggak air. Jam 7 waktunya sudah kelewat banyak, dia baru minum.
Walaupun dari malam sudah niat bahwa dia besok akan berpuasa, tetapi sayang dia tidak disiplin. Waktu Anda minum, waktu Anda makan sudah lewat. Ini sudah saatnya menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Ada lagi orang yang mampu menahan diri tidak makan dan tidak minum. Menjelang datangnya waktu maghrib, dia sudah mendahului berbuka puasa. Biarpun hanya kurang 5 menit, 10 menit dia mendahului makan atau minum. Maaf, Anda sudah tidak disiplin. Belum waktunya berbuka, tetapi sudah mendahului berbuka. Jamaah sekalian, disiplin yang diajarkan dari ibadah puasa itu sangat luar biasa. Makanya kita bersyukur di bulan Ramadan ini di rumah-rumahnya orang Islam terpampang jadwal imsakiyah Ramadan. Di situ ternyata bukan hanya jadwal imsak subuh dan maghrib saja, tetapi lengkap dengan jadwal waktu sholat. Dipasang di ruang tamu, di kamar tidur, bahkan di dapur pun dia pasang. Ibu-ibu yang masak, entar-entar lihat jadwal, entar-entar lihat jadwal. Inilah kehebatan Ramadan. Di rumah-rumah orang Islam terpampang jadwal sholat. Sayangnya jadwal ini hanya ada pada Ramadan. Seharusnya jadwal sholat itu terus-menerus terpampang di rumah kita, di rumah orang-orang Islam. Supaya apa? Mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak kita tentang waktu-waktu sholat. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang jujur. Ketika kita berpuasa, kita tidak makan dan tidak minum. Andaikan dia minum, tidak ada orang yang melihat. Di rumah, makanan dan minuman serba ada. Seandainya dia minum atau makan, yakin tidak ada orang yang melihat. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia sadar walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah melihat apa yang dia kerjakan. Maka dengan demikian tertanamlah jiwa ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Ketika ihsan ini tertanam dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, manakala itu perintah Allah, maka menjadi nikmat. Puasa yang kita kerjakan karena perintah Allah, haus dan lapar menjadi nikmat. Salat perintah Allah, timbullah rasa khusyuknya. Ketika dia salat, mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, timbullah rasa khusyuknya. Fatihah yang dia baca ayat demi ayat, Allah menjawab, dia tengah dialog dengan Allah. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya seorang hamba bisa berdialog dengan Allah ketika dia dalam keadaan sholat. Ketika baca Quran, tadarus Al-Quran, tidak hanya semata-mata dia membaca Al-Quran, tetapi yakin yang dia baca adalah firman Allah, yang dia baca adalah kalamullah.
ayat-ayat Allah yang dia baca, Allah itu memperhatikan, melihat, mendengar apa yang kita baca. Yang kita baca adalah kalamullah. Yang punya kalamnya melihat, mendengar, menilai. Maka ketika dia baca Quran, nikmatnya amat sangat luar biasa. Maka tidak heran kalau di Baitur Rahman Saharjo ini baru 5 malam udah khatam berapa juz? Berapa? Juz 26. Baru 5 malam udah khatam 26 juz. Coba. Di rumah kita udah berapa juz? 5 malam. Udah banyak. Juz melon, juz alpukat. Insyaallah. Kenapa? Nikmat dibaca bareng-bareng Al-Quran. Bahkan ada majlis tadarus Al-Quran yang terus berkembang. Kenapa? Terasa betul nikmatnya. Ya Allah, kita tengah berdialog dengan Allah melalui ayat demi ayat Al-Quran yang kita baca. Timbullah jiwa ihsan dalam diri kita. Kejujuran didapat oleh orang yang berpuasa. Kalau seluruh bangsa Indonesia ini puasa, mengamalkan ajaran puasa, tidak perlu ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena setiap orang Islam, setiap orang yang mengamalkan ajaran puasa, otomatis dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh malaikat pencatat. Dia tidak akan berbuat penyimpangan. Kenapa? Dia merasakan dalam kehidupannya selalu diawasi oleh malaikat, dicatat, dinilai apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, orang yang puasa itu akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Coba di kita puasa, semuanya merasakan haus dan lapar pada siang hari. Tidak memandang status sosial. Orang kaya lapar, orang miskin lapar, pejabat lapar, rakyatnya lapar. Semua merasakan lapar pada siang hari. Bedanya di mana? Bedanya nanti di malam hari. Kalau siang hari semuanya merasa lapar, memang sengaja Allah itu mendidik kita. Bagaimana kalian merasakan lapar dan dahaga? Kalau bagi orang miskin, lapar itu sudah biasa. Bahkan sering kali dia kelaparan. Kadang-kadang pagi makan, sore tidak. Ketemu sore makan, pagi tidak. Orang miskin itu lapar udah biasa. Tidak demikian dengan orang-orang kaya yang hartanya berlimpah ruah, makanannya di rumah serba ada, tidak pernah merasakan lapar. Tetapi Ramadan dipaksa dia harus lapar, biar dia merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang lapar. Maka ketika dia merasakan lapar, oh ternyata tidak enak kalau menjadi orang yang lapar. Orang kaya lapar hanya pada siang hari. Ketika saat berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iza aftara fal yuftir ala tamrin. Kalau buka puasa berbukalah dengan kurma. Wa ilam tajid fal yuftir ala ma'in. Kalau tidak ada kurma berbukalah dengan air putih. Orang kaya, orang miskin sama-sama berbuka puasa. Seterusnya, ada orang yang berbuka puasa hanya menegak air putih saja. Selanjutnya celungak, celinguk, tengok kanan, tengok kiri, gak ada yang dimakan.
Sementara orang kaya, dia berbuka puasa dengan makanan yang serba ada, yang memang sudah disiapkan sejak sore hari. Maka orang kaya timbullah kepekaan sosial, ingin berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Maka Ramadan kemudian dijadikan bulan berbagi, bulan kasih sayang. Banyak orang-orang kaya yang memberikan takjil, dia berikan ke masjid-masjid, ke musola-musola, di mana memang masjid tempat banyak orang transit, tempat orang berbuka puasa. Dia kirim makanan, minuman ke masjid untuk berbuka puasa, yang pahalanya sangat luar biasa. Seteguk air yang diberikan untuk orang yang berbuka puasa, untuk orang yang ngaji, nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu baru minuman, apalagi tambah dengan makanan. Orang-orang kaya tidak pernah segan mengeluarkan hartanya. Kesempatan di bulan Ramadan dia beramal, dia bersedekah. Maka ketika dia sadar betul bagaimana nasib orang-orang yang kurang mampu, maka dia berikan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang merupakan modal dasar yang dimiliki orang yang puasa: disiplin waktu, jujur, dan memiliki kepekaan sosial. Puasa yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa yang paling ringan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba umat-umat terdahulu, mereka berpuasa, ada yang puasa 1 tahun full, terus menerus berpuasa. Tahun berikutnya tidak berpuasa, begitu seterusnya. Coba kalau kita 1 tahun puasa full, tahun depan tidak puasa, saya kira amat sangat berat. 1 bulan aja banyak yang jebol, sebulan 29 hari, kadang 30 hari, ada aja orang yang berhalangan. Ada yang puasanya 1 hari puasa, 1 hari libur. Itu puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Ada lagi Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ketika Maryam hamil, tidak punya suami, orang menggunjingkan, orang bertanya, Maryam seorang perempuan yang suci, walam yamsasni bashar, belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, kok ternyata hamil. Orang semuanya menggunjing, orang bertanya. Kalau saja Maryam menjawab pertanyaan mereka, tidak akan pernah bisa memahami. Maka Maryam pilih berpuasa. Inni najartu lirrahmani sauma falan ukalimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman bahwa hari ini saya puasa, tidak akan bicara dengan siapapun. Puasanya Maryam itu tidak ngomong kepada siapapun. Kalau kita suruh milih nih, adalah gimana kamu pilih puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi boleh ngomong, boleh bekerja. Diganti dengan puasa, boleh makan minum, tapi tidak boleh ngomong. Beratan mana? Beratan gak ngomong. Kita ini lapar dan haus cuman sebentar.
Kadang-kadang siang-siang kita lapar setengah mati, malamnya kenyang setengah mati, sampai tarawihnya aja lambat. Kenapa nggak tarawih? Oh, kenyangan gue. Ini karena buka puasanya berlebihan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari bersama-sama mengamalkan ajaran puasa ini adalah akan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita puasa, tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, sehingga praktis selama 24 jam dalam sehari semalam tidak ada waktu yang terbuang percuma kecuali punya nilai ibadah. Apa yang tidak nilai ibadah? Oh, tidurnya saja ibadah. Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tidur aja ibadah coba. Di bulan-bulan lain tidur kita hukumnya mubah, tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi Ramadan tidur berpahala. Tetapi bukan tidur terus. Kita kerja lelah, letih, pengen istirahat, tidur dia menjadi nilai ibadah. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang puasa dianggap bertasbih. Duduk diam gak ngapa-ngapain dianggap bertasbih. Apalagi duduknya sambil baca Quran, sambil zikir. Wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadahnya Allah lipat gandakan. Kalau sedekah di luar Ramadan dengan uang misalnya 1 rupiah, Allah ganti 700 kali lipat. Di bulan Ramadan 1 rupiah kita beramal, Allah lipat gandakan 700 kali lipat, dikalikan lagi 70. Dilipat gandakannya segala amal perbuatan kita. Sholat 2 rakaat dibalas 70 kali lipat. Maka Ramadan adalah bulan ibadah, dilipat gandakannya segala amal. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang puasa mustajab. Kesempatan Ramadan untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa zambuhu maghfurun. Dosanya orang yang puasa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu raihlah kesempatan di bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan yang belum tentu kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang taat dalam beribadah, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menjadikan Ramadan adalah bulan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf.